parenting itu kan adalah pengasuhan, ya, yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Jadi tentu saja ada bad parenting, ada good parenting. Tapi ketika dia hidup tidak benar, itu yang mestinya menyedihkan hati orang tua. Jadi bagaimana dia bisa hidup benar setelah proses disiplin? Jangan lupa Anda harus rekonsiliasi. Shalom semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan kita akan ngobrol hari ini dengan seorang narasumber yang pastinya kredibel banget untuk kita ngobrol soal parenting. Dan langsung aja di studio sudah ada Ibu Charlotte Priyatna. Halo Bu Charlotte. Halo. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, setelah tahun lalu kita ada podcast bareng Bu Charlotte ya. Nah kali ini kita mau ngobrol lagi. Dan puji Tuhan loh Bu, banyak orang diberkati melalui podcast bersama Ibu Charlotte. Terima kasih. Puji Tuhan. Nah Bu, hari ini kita mau ngobrol yang episode kali ini adalah tentang a wise parenting gitu loh. Bagaimana menjadi seorang orang tua ya, kalau bahasa Indonesia agak sulit ya. Kalau bahasa Inggris a parent lebih enak ya. Sebagai orang tua, itu menurut Ibu kalau kita ngomong parenting itu, apa sih sebenarnya makna dasar? Karena kan orang suka bilang, iya kita harus parenting yang benar dong, parenting gitu. Nah menurut Ibu sendiri yang memang berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, sebenarnya makna penting atau makna dasar dari sebuah parenting itu apa Bu? Iya, jadi parenting itu kan adalah pengasuhan, ya, yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Jadi tentu saja ada bad parenting, ada good parenting, ya. Jadi sebagaimana orang tua dipanggil menjadi papa mama, itu kan bukan hanya soal sebutan. Dia dipanggil sebagai papa mama, lalu kemudian yang mendidik adalah neni, ART, babysitter, termasuk oma. Nah ketika dia mendapat panggilan, calling, ya, jadi sebagai ayah, sebagai ibu, pasti ada maksud tujuan. Untuk apa dia melakukan parenting itu? Dia memberikan teladan, dia memberikan didikan, dia memberikan pengajaran kepada anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi memang anak-anak itu nggak boleh dibiarkan dan nggak boleh menjadi tanggung jawab orang lain. Apalagi misalnya kakak-kakak sekolah minggu begitu ya. Ya udah deh urusan nanti yang kerohanian, pastornya atau kakak sekolah minggu. Nanti tanya aja sama pembina di gereja. Nah sebetulnya orang tua yang harus bertanggung jawab mengenai keimanan. Jadi bukan soal urusan makan, minum, tidur, sekolah gitu ya. Lebih kepada itu, anak-anak itu bisa menemukan Tuhan, mengenal Tuhan melalui keparentingan orang tuanya. Jadi tugas orang tua yang paling utama bagaimana membawa anak kepada Kristus. Justru yang paling penting itu ya. Itu yang paling penting. Walaupun harus kasih makan juga, kasih pendidikan di sekolah juga gitu ya. Dasarnya dari situ. Karena itu modal dia untuk hidup. Benar sih, benar. Ketika dia hidup dewasa, dia ketemu dengan tantangan, ketemu dengan masalah, ketemu dengan apapun yang membuat dia tidak ingin hidup, dia kan harus punya hope. Iya benar. Hope-nya ke siapa? Benar. Ya ke Tuhan. Nah itu yang harus diperkenalkan sejak kecil. Sebab kalau dia dewasa, dia diperkenalkan nanti ada Tuhan loh yang menolong. Ada Tuhan. Siapa dia? Dia tidak pernah aku kenal. Dan jauh lebih sulit ketika mengenalkan Kristus, apalagi ketika anak mulai remaja, mulai kritis. Ya, kalau Tuhan ada, kenapa terjadi di dunia ini seperti ini? Nah, waktu anak-anak masih kecil itu seperti spons. Jadi dia bisa menyerap bahwa Tuhan itu Maha besar, Maha kuasa, Maha kasih. Jadi
dia memperhatikan bunga. Iya, siapa yang ciptain bunga ya? Kok bisa lumba-lumba seperti itu? Siapa yang menciptakan? Manusia nggak bisa, hanya Tuhan. Jadi dia juga merasakan dia sakit, dia sembuh. Iya, Tuhan baik ya, Tuhan sayang. Nah, waktu kecil dia akan jauh lebih bisa menerima semua hal-hal yang sifatnya abstrak, tetapi Tuhan itu menaruh dalam hati anak sebuah kebutuhan, dan ada modal ya, karena kita ini manusia gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan itu menaruh di dalam hati manusia sebuah tempat khusus yang hanya bisa diisi sama Tuhan, oleh Tuhan yang menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Wow. Jadi menurut Ibu malah makna pentingnya dalam sebuah parenting itu adalah bagaimana orang tua bisa membuat anak-anaknya mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka. Iya, karena kalau cuman kasih makan bisa orang lain. Betul, benar sih. Bisa membiayai, bisa kasih beasiswa. Tetapi bagaimana anak belajar hidup itu melalui orang tuanya. Jadi kenapa kehadiran orang tua sangat penting, keteladanan orang tua sangat penting, karena ini bicara soal hidup. Jadi bukan soal kehidupan, kehidupan itu kan kayak kamu makan, tidur, kamu bekerja, kamu sekolah, itu kehidupan. Tapi bagaimana hidup itu sendiri itu harus diberikan oleh orang tua yang dia menghidupi hidupnya. Ini kalau kayak gini agak sulit ya. Jadi soal life itu sendiri, jadi bukan soal living ya. Kalau living kan ya mau makan di mana, makan apa ya. Kamu tuh harus pinter supaya kamu bisa kerja, supaya nanti kamu bisa punya uang. Itu hal-hal yang praktis, pragmatis gitu ya. Bahwa hidup itu untuk apa? Untuk apa? Padahal anak-anak kita harus diajarkan hidup kamu itu untuk pencipta kamu yang menciptakan kamu. Ya, dan kamu hidup pasti ada tujuan. Yang Tuhan ingin kamu lakukan. Dan ini berarti adalah tugas bagi setiap orang ketika mereka sudah melahirkan anak ya, baik itu suami maupun istri. Itu kan gini Bu, kalau jadi pendeta kan ditunjuk. Kalau jadi guru sekolah minggu juga ditunjuk. Artinya ada penunjukan secara ini dari gereja ya. Tapi kalau jadi orang tua kan begitu kita udah punya anak kan nggak perlu ditunjuk sama siapa-siapa, itu udah kayak otomatis jadi orang tua kan gitu ya Bu ya. Betul. Berarti itu sebuah kesadaran yang harus memang dimiliki oleh setiap orang yang ketika mereka udah tahu mereka akan punya anak, sudah harus membangun kesadaran seperti yang tadi Ibu bilang itu ya. Dan harus punya kesiapan. Iya, kesadaran dan kesiapan. Iya, jadi kalau tidak siap untuk menjadi orang tua ya jangan menikah. Nah betul. Iya, jadi intinya kita ini waktu memutuskan untuk mau menikah, harus sadar pernikahan itu juga sebuah panggilan. Dan menjadi orang tua juga sebuah panggilan. Jadi ini bukan soal aku kepingin nikah, aku kepingin punya anak. Bukan cuma pengen-pengen doang. Bukan soal ingin ini, ingin itu, tapi harus diikuti dengan kesadaran bahwa ini sebuah panggilan dan tanggung jawab. Yang mengikutinya. Nah Bu, ada sebuah pertanyaan dari seseorang gitu pernah nanya kepada saya juga gitu ya, dan ini mungkin saya mau tanya sama Ibu. Dia bertanya seperti ini, apa yang perlu kita lakukan dalam mendidik anak supaya anak-anak itu tetap berjalan dalam firman tanpa harus melukai perasaan anak? 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada yang lebih besar sukacitaku ketika mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi sebetulnya apa sih yang membahagiakan orang tua? Ketika dia tahu bahwa anak-anaknya ini hidup benar. Betul. Ya, maka konsep kita akan salah banget ketika ya yang penting anak gue sukses, anak gue banyak uang. Tapi kalau berakhir di penjara dengan memakai rompi oranye, karena ya maksudnya korupsi dan lain sebagainya, tentu kita sedih. Betul. Buat apa kita udah sekolahkan, kemudian dia berakhir seperti itu. Walaupun tentu di dalam kisah hidupnya kita nggak tahu ya. Di penjara dia bisa Tuhan pakai jadi berkat dan sebagainya. Tapi ketika dia hidup tidak benar, itu yang mestinya menyedihkan hati orang tua. Jadi bagaimana dia bisa hidup benar
dan dia harus hidup di dalam kebenaran itu. Kalau dia tidak mengenal sang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus. Jadi untuk anak hidup di dalam firman itu harus dipertemukan dengan seorang pribadi gitu ya, yaitu itu pribadi Allah sendiri, untuk dia berelasi dengan Tuhan. Jadi bukan cuma kepada ajarannya doang ya Bu, atau nilai-nilai secara apa yang dia bisa baca atau dia dengar gitu ya. Jadi ini bicara bukan soal ritual, tapi spiritual. Jadi bicara soal relasi dia dengan Tuhan. Sehingga waktu dia makan, itu bukan cuman ya makan supaya tidak lapar, makan supaya nggak sakit, makan supaya aku jadi besar. Tapi dia sadar makanan itu diberikan oleh Tuhan. Dan kenapa dia harus makan itu? Makan sayur misalnya. Nah dia harus tahu, karena dengan aku makan sayur aku menjadi sehat. Aku menjaga tubuhku, tubuh yang diberikan oleh Allah. Sehingga dengan syukur aku memakan makanan ini. Jadi penting sekali ngajarin anak makan, bukan soal habisin nggak makanannya. Kalau enggak nasinya nangis. Kan? Nah jadi udah mulai dengan mitos-mitos gitu ya. Aneh-aneh. Nah atau ancaman-ancaman. Kenapa anak nggak dibawa kepada, kenapa sih Tuhan itu mau kamu besar, mau kamu sehat. Nah cara kamu sehat, cara kamu menjadi besar, maka kamu harus makan. Nah ketika kamu harus makan ini menjadi bagian kamu bersyukur bahwa Tuhan itu mau kamu itu tumbuh besar, tumbuh jadi misalnya taruhlah anak-anak kepingin jadi apa gitu kan, kaitkan dengan keinginannya ya. Jadi dia sendiri menyukai makanan itu bukan dari sisi ya karena makanan itu enak, tapi dari sisi apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, jadi Tuhan itu baik, dia memberikan kita makanan. Dan juga nggak perlu maksudnya membandingkan, banyak tuh orang-orang di luar nggak bisa makan, pengemis-pengemis tidak makan. Kamu tuh bersyukur loh. Nah itu kurang tepat ya Bu ya kalau seperti itu. Iya, karena apa? Seperti kita sehat, kita bersyukur. Dengan disuruh kita ke rumah sakit, ya, untuk melihat orang-orang yang di ICU. Masa kita bersyukur di atas penderitaan orang lain? Benar sih. Iya. Kayaknya kita bukan bersyukur deh. Jangan-jangan kita lagi nyukurin ya. Nah benar, itu bahaya banget. Nah sehingga bukan compare, membandingkan dengan orang lain, tapi kita bersyukur karena Tuhan. Jadi emang karena pribadinya Tuhan ya Bu ya. Karena Tuhan kasih saya nafsu makan, saya masih bisa mengunyah. Kalau saya sakit, maka saya harus diinfus. Saya nggak bisa makan. Semua terasa pahit di lidah saya. Sekarang saya bisa mencecap. Oh manis, asin, enak. Kita bersyukur untuk rasa itu. Kita bersyukur untuk makanan yang kita kunyah. Dan makanan ini bisa dirubah ya oleh sistem pencernaan kita menjadi tenaga. Ya maka kita bisa kuat, bisa lempar bola, bisa lari, ya itu yang kita jelaskan kepada anak. Dan Tuhan tuh menciptakan tubuh kita dengan luar biasa. Jantung kita bisa berdegup. Siapa yang bikin on jantung kita? Kenapa darah kita bisa mengalir? Siapa yang mengatur? Siapa yang mengkoordinir itu? Ya. Wow. Dan ketika itu bisa sehat, itu menjadi hasil dari apa yang kita lakukan ketika kita makan. Maka kenapa kita harus makan 4 sehat 5 sempurna? Itu zaman dulu ya. Intinya kenapa kita nggak boleh makan itu aja. Kita harus padu-padankan dengan makanan berserat dan sebagainya. Jadi pasti ada maksud Tuhan dengan kebutuhan di dalam tubuh kita. Kita butuh apa, ini itu ya. Jadi disadarkan dengan hal-hal seperti itu. Kalau udah mulai beranjak lebih besar gimana Bu? Kalau udah lebih dewasa gitu ya, bagaimana
kita bisa menyadarkan tadi yang seperti Ibu bilang tentang Tuhan. Mungkin saya anggap aja mungkin ini kasusnya adalah, kalau tadi kan mungkin karena lebih kecil dijelaskan, dia lebih bertumbuhnya dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya orang tuanya baru sadarnya ini setelah anaknya udah lebih besar. Remaja gitu ya. Iya. Nah, bagaimana Bu menyadarkan hal itu? Hati-hati juga nih ketika anak yang tumbuh dewasa atau tumbuh remaja, sebelumnya tuh orang tuanya nggak pernah ngomong Tuhan ya. Iya benar. Jadi ketika ngomong abis ini Tuhan, jadi anak aneh. bisa enak ya. Iya. Bisa enak bukan enak. Iya. Ya. Padahal firman Tuhan itu enak. Benar. Ya, delighted gitu Iya, ya, iya. delight. Bukan disgusted ya, Iya. bukan ngenekin gitu kan. Nah, kenapa anak-anak tuh jadi enak? Karena orang tua jadi seperti munafik. Kalau dengan memakai kata Tuhan untuk memberikan spiritual abuse, nanti Tuhan marah loh. Wow. Nanti kamu dikutuk sama Tuhan. Nanti kamu, wah itu ancaman-ancaman. Dan anak-anak itu nggak takut loh sekarang dengan ancaman, apalagi ancaman itu nggak terbukti. Iya benar. Buktinya itu orang-orang yang jahat di luaran itu oke-oke aja tuh. Iya. Dia nggak dikutuk, ya, nggak jadi miskin. Dia malah orang jahat kok berkeliaran di luaran. Iya. Nah buat dia itu nggak bisa masuk. Jadi bagaimana kita menyertakan Tuhan selain kita sharing? Jadi bukan seperti perintah atau larangan, tapi saya akan men-sharingkan hidup saya. Tadi mama ya pergi ke sana. Sebetulnya mama itu dalam kondisi sakit gitu ya. Atau mama nggak fit ya. Mama tuh udah pikir ya, wah habis ini kayaknya mama bisa misalnya pingsan gitu. Mama merasa, tapi mama bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Saat ini saya nggak ngerti, tapi saya pusing sekali. Ya, saya nggak tahu dengan siapa saya dapat pertolongan. Tapi saya tahu Engkau adalah penolongku. Yeah. Dari manakah aku dapat pertolongan kecuali Engkau yang menciptakan langit bumi. Yeah. Engkau menciptakan diriku, hidupku. Nah, waktu mama berdoa, mama sadar ini Tuhan ada di samping mama. Wow. Mama menjadi tenang. Wow. Ketika mama tenang, nah mulailah mama bisa menghirup udara, kemudian oksigen. Mama bisa, degup jantung mama sekarang bisa normal. Nah, mama nggak jadi pusing lagi. Yeah. Ceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau itu sebuah cerita, tentu itu bukan seperti diindoktrinasi ya. Iya. Bukan seperti kamu tuh mesti percaya sama Tuhan ya, mesti doa loh. Kalau kamu lagi kenapa-kenapa, kamu ingat Tuhan ya. Kamu jangan lupa sama Tuhan. Tuhan tuh ada di sisi kamu. Tuhan tuh ada di samping kamu ya. Lalu dengan jangan lupa loh, besok mau ulangan doa ya. Doa ya. Ini lagi mau keluar di jalanan, kamu inget doa ya. Nanti ketabrak kalau kamu nggak doa ya. Waduh. Dia takut-takutin ya Bu ya. Dan doa itu jadi jampi-jampi ya. Jadi seolah-olah anak-anak kita itu butuh Tuhan supaya dia nggak celaka. Bukan karena dia memang butuh Tuhan secara pribadi gitu ya. Bukan dia relate sama Tuhan. Dia harus berelasi sama Tuhan. Nah, yang kita sharingkan adalah bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Iya. Jadi justru bukan kita malah memaksa dalam artian jadi nakut-nakutin terus wah nanti Tuhan tuh, jadi kan kita merubah citra Tuhan sama anak-anak. Iya, dan citra Tuhan yang Allah yang menghukum kalau kamu tidak baik, lalu Allah yang memberkati kalau kamu baik. Kita itu harus ingat ya, Tuhan itu mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Iya benar. Tapi tentu saja bukan artinya kita jadi main-main dengan dosa. Betul. Dan akhirnya kita mengabaikan atau mengecilkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tapi justru kita harus menampilkan pribadi Allah yang dia mengasihi sekalipun kita tidak mengasihi dia. Dia mau mengampuni kita sekalipun kita belum bertobat. Dan harusnya kasih Allah, pengampunan Allah itu yang membawa kita untuk mau gak mau kita itu
bisa terheran-heran, aduh Tuhan kok saya udah begitu jahatnya, saya begitu nakalnya, Tuhan tetap baik. Wow. Dan itu yang harus menghancurkan hati anak. Jadi bukan karena adanya, kalau kamu gak bertobat, kamu masuk neraka. Tentu saja akibat daripada kita mengeraskan hati, kita menolak kasih Tuhan, ya tentu ada akibat. Iya betul. Tapi bukan itu yang kita bawa anak-anak kita, hanya untuk demi supaya dia berelasi dengan Tuhan. Tapi justru kasih Tuhan yang akan melembutkan hati anak kita. Iya. Malah kadang-kadang kalau saya lihat dengan adanya tadi seperti ancaman ataupun nanti kamu begini loh, kalau enggak nanti Tuhan marah loh. Sometimes malah tujuannya itu untuk kita gitu. Maksudnya supaya anak itu mau menuruti kita pakai Tuhan untuk jadi yang nakut-nakutin gitu loh. Iya, betul. Jadi itu ya kita tahu ya di dalam di dalam kekristenan lah. Yang sebetulnya kenapa kasih dan anugerah Tuhan itu selalu ada dan justru kita pakai kesabaran Tuhan ini dan kita tidak sia-siakan kesempatan ya. Jadi memang bukan dengan ancaman sehingga kita menjalankan kegiatan rohani kita itu karena takut, karena takut dihukum. Karena kalau kita nggak melakukan itu nanti Tuhan marah gitu. Jadi seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang saya katakanlah seperti Aladin gitu ya. Tahu ya dewa-dewa gitu kan. Kalau kita lupa menjalankan itu maka dewanya marah. Maka ketika dewanya marah kamu akan dikutuk jadi kodok gitu ya. Nah itu yang membuat kita tidak mungkin kita memiliki relasi kasih. Nah bagaimana Tuhan yang datang ke dalam dunia dengan dia disalib, itu yang mestinya menghancurkan hati anak-anak kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dirinya, sehingga tidak mungkin dia tidak mengasihi Allah yang begitu besar mengasihinya. Wow. Luar biasa. Bu, nah yang berikutnya nih Bu ya. Sekarang ini kan banyak quotes-quotes ataupun konten-konten parenting yang ada di Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Menurut Ibu nih sebagai seorang praktisi juga di dalam dunia pendidikan, apakah menegur, mendidik anak, bahkan mungkin kan juga saya pernah baca dalam kitab ada bilang tentang rotan ya, melepaskan kebebalan katanya gitu. Nah menurut Ibu apakah dengan teguran yang keras, dengan disiplin yang tinggi, itu masih relevan nggak sih dalam parenting di masa kini Bu? Iya, itu sepanjang segala abad. Disiplin dan kasih itu harus berjalan bersamaan. Disiplin tanpa kasih kejam. Kasih tanpa disiplin itu memanjakan dan merusak anak. Karena jadinya kasihan bukan kasih. Iya. Jadi di dalam disiplin itu dari kata disciple ya. Pemuritan ya, discipleship. Nah itu yang orang tua harus lakukan di dalam parenting. Waktu dia memuridkan, apakah anak bisa melakukan pelanggaran? Jelas bisa. Betul. Ya, dan kita harus ingat anak-anak kita itu memiliki natur dosa. Nggak usah diajarin mencuri dia bisa mencuri, nggak usah diajarin bohong dia bisa bohong. Maka ada orang tua suka nanya kan Bu, kamu belajar dari siapa sih berbohong? Kayak papa nggak pernah ngajarin gitu kan ya. Karena anak bukan kertas putih, dia kertas berwarna. Lalu kemudian kertas ini juga udah ada robekan-robekan. Lalu kertasnya juga bisa tebal, tipis. Tiap anak berbeda. Nah, jadi bukan kertas putih yang sama ya, HVS ya. Jadi tinggal kita gambar, ya. Lalu semua anak tinggal kita gambar apa, jadinya apa? Kan enggak. Punya 3 anak, kita didiknya sama, hasilnya juga berbeda. Jadi anak kita memiliki bawaannya sendiri. Nah, kalau dia memiliki bawaannya sendiri, pasti dia udah punya cacat-cacat bawaan kira-kira ya. Saya pakai kata cacat itu untuk lebih memudahkan bahwa anak kita cacat. Ya, cacat artinya begini, dia bisa nggak tahu, dia bisa nggak mampu, dia bisa nggak mengerti. Itu bagian dari cacat. Ya, cacat yang maksudnya memang ya namanya juga dia
bawa dari sejak kecil begitu ya. Jadi dia bukan anak yang alert gitu ya. Jadi kan ada anak-anak yang memang wah geraknya itu selalu cepat gitu, apa-apa mau cepat. Jadi memang jangan pikir dia bahwa jadi anak yang kan, sementara ada anak yang sangat teliti, dia akan lihat barang-barangnya, dia akan hati-hati gitu ya. Ada anak easy child, ada anak difficult child. Jadi memang kita harus akui bahwa anak-anak itu berbeda, anak-anak itu unik. Tapi kecacatan itu di dalam konteks dia tidak punya motif, dia tidak punya maksud, ya. Jadi memang dia tidak memiliki alasan, ya, untuk melakukan itu, ya. Nah, itu kita harus perlakukan berbeda. Jadi misalnya dia tidak sengaja ya memecahkan gelas, nggak usah dimarahin. Dia nggak sengaja, dia nggak ngelihat. Lalu kita bilang, kenapa kamu nggak teliti? Itu kan gelas bisa pecah. Ya betul, ketidaktelitiannya itu bagian dari cacatnya dia. Kita nasihati. Kalaupun kita memberikan konsekuensi alami. Oh, gelasmu pecah, sekarang pakai gelas plastik, ya, karena gelas itu tidak ada, nggak usah langsung kita belikan, ya, kamu pakai gelas ini yang ada, itu bagian dari konsekuensi alami. Tapi ada anak jahat, karena kita kan punya natur dosa, dia melawan, dia memberontak. Dan dia dengan sengaja memecahkan gelas itu. Dia banting gelas itu. Nah, yang begini gak cukup nasihat. Yang ini mesti ditegur. Kamu tahu kamu sedang merusak barang. Kamu menghancurkan barang itu. Ya, karena kamu marah. Karena kamu gak segera dikasih minum. Ya, maka sekarang kamu harus duduk merenung. Ya, kenapa kamu harus belajar menunggu? Enggak setiap kali yang kamu minta itu harus segera. Nah, harus ditegur. Tentu ditegur dengan halus. Kalau sampai jangan emosian ya Bu ya. Aduh, kalau emosian lebih baik nggak usah mendidik. Mending nggak usah ya. Kalau gitu saat itu lebih baik kita memisahkan diri dulu, kita mengademkan, ya. Kalau perlu minum air dulu 2 galon supaya padam amarahmu. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang kita sesali nantinya. Benar sih Bu. Tapi kalau anak mengulang kedua kali, ketiga kali dengan sengaja, kita harus menunjukkan otoritas. Dan otoritas kita tadi melalui teguran, melalui nasihat, atau tindakan. Ya, contoh kan tadi seperti kita mengatakan kamu harus pikir, duduk. Kamu mesti tenang. Kamu tidak boleh lagi. Kamu tidak, sementara ini kamu tidak makan. Gitu ya. Untuk dia ada efek berpikir. Tapi itu bukan dari dendamnya kita ya. Bukan dari rasain. Gitu, bukan pelampiasan emosi. Nah, kapan kita menggunakan pukulan? Kalau semua cara, nasihat, konsekuensi alami, konsekuensi buatan itu sudah tidak bisa membuat dia jera, dia melakukan itu, maka kita harus memberikan efek yang memberikan dia sakit, rasa sakit. Nah, rasa sakit itu sebetulnya yang kita mau tuju adalah hatinya. Karena kita mau anak itu bertobat. Betul. Itu yang kita tuju. Jadi kalau pukulan justru tidak membuat dia bertobat, membuat dia mengeraskan hati, menurut saya jangan dipakai pukulan itu. Nggak efektif. Atau mungkin waktunya nggak tepat gitu ya Bu. Iya, waktu, suasana. Jadi makanya untuk memukul itu syaratnya banyak. Pukulan itu harus cara terakhir. Setelah semua cara dilakukan, pukulan harus dengan alat. Jadi dengan rotan. Rotan kecil tapi cukup untuk memberikan rasa
Sakit. Dan pukulan itu jadi nggak boleh pakai alat lain ya, nggak boleh pakai ban pinggang, nggak boleh juga pakai raket nyamuk, ya, nggak boleh juga justru yang nggak memberikan efek sakit, kertas koran misalnya kan, malah dia bilang ya nggak sakit, gitu ya, nggak sakit. Dan pukulan itu harus dipukul di bagian pantat. Iya, karena betul. Itu bagian paling aman. Paling aman, benar. Jadi nggak boleh di punggung, nggak boleh di kaki juga, karena kaki itu nanti dia akan kelihatan ya, akan ada tanda dan bekas, sebagainya. Dan pukulan itu hanya boleh sekali, bukan berkali-kali, bukan sedang mukulin. Karena kan tujuannya hanya ingin memberi rasa sakit. Iya, betul. Nah, kembali lagi. Rasa sakit itu supaya nyampe ke hati. Karena yang kita tujukan pertobatan. Iya. Jadi tujuan daripada pukulan, bagaimana pukulan ini dia bisa tahu apa yang dia lakukan itu akan menghancurkan dia di kemudian hari. Jadi lebih baik disiplin yang menyakitkan diberikan saat ini. Karena nanti disiplin dunia jauh lebih berat. Iya, betul. Sekarang kalau kita nggak pukul, tapi nanti satu hari dia dipukulin masyarakat. Iya, benar. Satu hari dia terima pukulan di penjara. Karena apa yang dia lakukan. Iya. Itu jauh lebih menyakitkan bagi dia dan bagi kita. Oleh karena itu pukulan sebetulnya harus sebagai alat komunikasi. Iya. Nah, kapan dipakai? Itu tentu usia 5 tahun ke bawah. Yang dia belum bisa mengerti komunikasi. Kalau dia sudah anak SD, sudah remaja, ya jangan dipukul karena sudah bisa diajak bicara. Jadi kalau dia waktu kecil misalnya, wah adiknya rebut mainan dia, kemudian dia marah, dia cekik adiknya di dalam ketidaktahuan ketidakmengerti ya kan. Kan kita nggak bisa, jangan dicekik adikmu, nanti adikmu nggak bisa nafas, adikmu ya keburu mati adiknya. Ya dong. Jadi harus ada satu tindakan yang membuat dia rasa sakit. Betul. Nah sebetulnya ketika dia masih kecil sekali, kita pencet ininya aja nih, bahu. Bahu ya. Karena begitu dipencet bahunya itu rasa sakit yang ditimbulkan. Jadi dia akan lepasin tangannya. Ya, jadi nggak usah dipukul, ya mungkin pukulan itu akan membuat dia kaget ya. Tapi begitu ini dipencet, ya otomatis. Nah begitu kita lepasin pencetan kita juga dia udah nggak sakit lagi. Kalau kita sih orang dewasa enak ya. Dipijit ya. Dipijit ya. Jadi itu hanya untuk menolong sesaat supaya anak itu lepasin sesuatu yang memang membahayakan bagi dia. Jadi tujuan pukulan jelas itu untuk anak dia mengerti kalau dia itu disayang. Kalau pukulan tidak memberikan satu bahasa bahwa ini justru mama sayang kamu, bukan mama benci kamu, jangan dipakai alat itu. Jadi kenapa pukulan itu harus diakhiri dengan rangkulan? Karena harus ada rekonsiliasi. Betul, harus diomongin ya Bu. Semua disiplin itu kan menyakitkan. Iya. Memang tiap-tiap ganjaran tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi justru menghasilkan buah kebenaran bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi ada damai, ya, ada damai bagi sebuah disiplin. Damainya itu apa? Damai di hati. Jadi aku tahu, oh aku salah. Jadi makanya aku harus menerima hukuman ini karena mama mau aku benar. Mama mau aku jadi anak baik. Jadi mama nggak akan membiarkan aku menjadi anak kurang ajar, menjadi anak yang tidak terdidik. Jadi itu harus dijelaskan. Nah setelah proses disiplin, jangan lupa Anda harus rekonsiliasi. Ya, mama terpaksa tadi lakukan itu. Kamu tahu waktu mama pukul pantatmu sakit, hati mama jauh lebih sakit. Karena kamu anak yang mama lahirkan. Ketika badanmu sakit, kamu sakit aja mama kepingin gantiin. Rasa sakit itu mama tahu.
menyakitkan. Kamu sedih, mama juga sedih. Iya. Namun ketika pukulan itu dibutuhkan oleh kamu, mama terpaksa harus lakukan itu. Karena mama udah lakukan ini, itu, semua tidak ada yang mempan. Ya, sehingga terpaksa. Karena kamu membutuhkan. Supaya kamu ingat, kamu tidak melakukan lagi. Wow. Jadi memang perlu ada satu kesempatan untuk ada, itu tadi ya, mungkin udah setelah dinasehatin nggak bisa atau apa, memang tuh hal terakhir ya Bu ya. Iya. Ya memang dan ingat juga nggak semua anak butuh pukulan. Benar. Nggak semua, betul. Nggak semua. Dan pukulan kita bukan murahan ya. Iya. Itu mesti dieman-eman, cuma boleh sekali seumur hidup kita begitu. Karena kita berharap pukulan itu membuat dia sadar, bertobat. Wah udah dah. Berarti itu efektif. Oke, sebagian yang terakhir nih Bu buat episode ini. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika dia merasa sebagai orang tua itu selalu kayak ciong gitu loh Bu, atau musuhan sama anaknya. Jadi jangankan mau nasehatin gitu kan, dia baru lihat anaknya menurut mamanya aja atau papanya udah males gitu kan istilahnya. Iya. Nah, apa yang perlu dilakukan tuh Bu supaya ini bisa menjadi bener lagi lah. Saya gitu. tuh nggak percaya sama kata ciong gitu ya. Nggak percaya. Iya, artinya begini ya. Kenapa ya kita jadi kayak melihat anak itu seteru kita, musuh kita. Sebetulnya yang kita lihat tuh diri kita. Jadi kita itu sebetulnya lagi bermasalah dengan diri kita. Iya. Kita sendiri lagi nggak menerima diri, lagi benci sama diri kita. Lalu kita lihat anak kita melakukan hal yang sama. Kan dia peniru yang ulung. Betul. Jadi waktu dia melakukan yang sama, wah itu membuat kita marah. Yang seolah-olah kenapa yang kamu tiru justru yang ini, bukan yang baik. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Ya sebetulnya mau ngomong gini, kamu persis mama gitu kan. Ya, atau kamu persis papa. Itu yang kita benci. Nah ketika kita benci dengan diri kita, ya kita bencilah dengan yang menjadi bagian dari hidup kita siapa? Ya anak kita. Nah proses mirroring itu yang membuat orang tua nggak sadar dan dia seperti mengatakan, kok saya ciong ya dengan yang ini ya, dengan yang ini kok saya bisa oke ya. Iya benar. Ketika dia melakukan hal yang sama, kenapa sama yang ini saya marah, kepada yang ini saya nggak marah? Iya. Lalu anak akan melihat ini tidak fair sama sekali. Betul. Lalu dia cuma bilang mama nggak sayang saya, mama benci saya. Nah jadi kalau sampai itu yang terjadi, kayaknya yang mesti diberesin mamahnya dulu atau papahnya dulu, orang tuanya dulu. Ya, jadi ketika mindset kita berubah, perasaan kita juga berubah, maka sudut pandang kita juga berubah kan. Maksudnya yang kita lihat pada anak jadi lain. Beda. Iya. Jadi ketika dia merengek, jadi kita melihatnya, oh iya, berarti ada sesuatu yang dia butuhkan. Dia ingin dipeluk. Sini. Mau mama peluk? Iya. Udah ya, mama peluk ya. Jadi sekarang udah gak merengek lagi kan. Kamu minta dipeluk ya nak. Minta mama cium. Mau duduk sebelah mama. Jadi kita tidak lagi melihat kamu tuh merengek, nyusahin saya, ngerepotin saya, bikin saya tambah pusing. Udah tahu saya banyak urusan. Kamu itu ya bukan jadi anak yang baik. Boro-boro kamu bantuin mama. Kamu itu hanya menyusahkan. Nah, itu yang dilihat. Iya. Wow, ini banyak banget yang mesti dipelajari, apalagi kalau yang tadi Ibu bilang ya mau menikah nih. Ini bukan sekedar cuman cinta-cintaan sama seseorang, tapi ada hal yang lebih jauh ketika nanti Tuhan percayakan anak ya Bu ya. Betul. Dan itu memang perlu untuk dibangun dalam kehidupan setiap kita. Oke, thank you banget nih buat kesempatan dalam episode kali ini Bu Charlotte, dan saya percaya menjadi berkat buat yang menyaksikan program ini. Dan jangan lupa untuk bisa terus ikuti episode dari Today's Message Podcast ini. Anda bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel kami. Saya Jose Claudio, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.